Pernah dengar pulau terpadat di dunia, tapi cuma seluas 2 kali lapangan sepak bola? Bayangkan hidup tanpa toilet, tanpa kebun, bahkan kambing berkeliaran di jalanan. Yuk kita bahas fakta unik Pulau Bungin yang bikin penasaran. Welcome back di Fahmi Somplak. Sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki ribuan pulau di dalamnya. Tercatat saat ini ada sekitar 17.000 pulau di Indonesia. Dari sekian banyak pulau yang ada, Pulau Bungin ini sangat menarik perhatian. Pulau Bungin terletak di lepas laut Bali. Daratan pulau ini secara administratif merupakan salah satu desa di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kata Bungin sendiri berasal dari bubungin, yang dalam bahasa Bajo itu artinya tumpukan pasir putih di tengah samudra. Pulau Bungin merupakan pulau yang paling padat di Indonesia. Kurang lebih terdapat sebanyak 5.000 warga yang tinggal di pulau ini. Tidak hanya itu, Pulau Bungin juga dinobatkan sebagai pulau terpadat di dunia. Jika dilihat dari atas Pulau Bungin, nampak sangat berdekatan jaraknya antara ujung barat dan ujung timur. Namun, jika sudah menjelajahi Pulau Bungin, bagi siapapun yang pertama kali berkunjung nih, kemungkinan besar akan mudah tersesat. Disebabkan Pulau Bungin memiliki puluhan gang-gang yang menjadi penanda tempat tinggal penduduk untuk hidup secara berkelompok. Pulau Bungin sendiri mayoritasnya ialah etnis suku Bajo, yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Kemudian, Pulau Bungin sendiri itu pada awalnya merupakan sebuah pulau tempat singgahnya para nelayan untuk beristirahat. Tapi, lama-kelamaan nih satu persatu nelayan tersebut menetap, membangun rumah, serta berkeluarga di sini. Rumah-rumah di Pulau Bungin rata-rata dibangun dari kayu dan seng, yang jarak antar rumah yang satu dengan yang lainnya itu sangat berdekatan, serta fasilitas di Pulau Bungin juga mencukupi, dengan tersedianya masjid tempat ibadah, sekolah dasar tempat anak sekitar melanjutkan pendidikan, dan taman kanak-kanak tentunya. Dan terakhir juga ada kantor balai desa. Di Pulau Bungin terdapat banyak sekali kambing yang dibiarkan bebas berkeliaran di jalanan. Kambing-kambing tersebut tidak dikandangin karena terbatasnya lahan di Pulau Bungin, sehingga para warga melepas begitu saja kambing-kambing ini dengan memberikan kambing-kambing sebuah tanda agar kambing antara sesama penduduk tidak saling tertukar. Julukan Pulau Bungin sebagai labirin di atas air tidaklah berlebihan disematkan, karena banyaknya rumah-rumah penduduk di sini, yang padahal Pulau Bungin sendiri hanya memiliki lahan seluas 16 hektar. Dan bisa dilihat nih, tidak ada satupun pohon-pohon, lahan tani, atau kebun yang ada di Pulau Bungin, disebabkan sempitnya lokasi untuk kegiatan tersebut. Terdapat satu jalan tanah yang dibangun demi menghubungkan Pulau Bungin ke daratan utama. Lalu jalannya sendiri hanya dapat dilewati ketika air laut sedang surut. Tapi kalau air laut sedang naik, maka jalanan ini akan tenggelam dan tidak dapat diakses oleh penduduk. Hunian di Pulau Bungin sendiri berbentuk seperti rumah panggung dengan dialasi batu di bawah pondasinya. Hal tersebut bertujuan agar nantinya jika terjadi banjir, rumah penduduk tidak akan tenggelam. Kemudian, saat kondisi normal, di bawah rumah para warga akan memanfaatkannya untuk berbagai macam aktivitas di atas tanah yang hanya seluas 2 kali lapangan sepak bola. Dan momen terbaik ketika ingin melihat kepadatannya penduduk di pulau ini tuh ialah di saat ada salat Jumat atau hari-hari besar umat Islam seperti Idul Fitri serta Idul Adha. Karena mayoritas penduduk di Pulau Bungin itu beragama Islam. Mereka berprofesi sebagai nelayan yang merupakan sumber utama bagi orang-orang Pulau Bungin dalam mencari pemasukan. Yang pekerjaan ini telah turun-temurun dilakukan oleh para warga Pulau Bungin. Namun 5 tahun belakangan ini banyak nih generasi muda yang lebih memilih merantau untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Para nelayan pun ketika mencari ikan hanya mengandalkan penglihatan serta insting mereka dalam menentukan titik lokasi di mana nantinya banyak terdapat ikan. Biasanya kalau cuaca serta ombak lagi bagus nih, mereka akan lebih cepat menebar jala. Tetapi jika terjadi sebaliknya, ya para nelayan harus berputar-putar dulu hingga 1 atau 2 jam.
Mereka juga membuat tambak-tambak tradisional demi membudidayakan hasil tangkapan laut, supaya ada pemasukan tambahan bagi para nelayan yang ada di Pulau Bungin. Rumah-rumah Pulau Bungin di dalamnya juga beralaskan bambu atau kayu, serta hampir semua rumah di Pulau Bungin itu tidak memiliki toilet atau sepiteng, disebabkan besarnya biaya pembuatan untuk kedua sarana vital tersebut. Dan jika mereka hendak buang air atau mandi, maka mereka akan pergi ke empang-empang yang sudah dibuat di sekitar laut. Walaupun ada sumur sebagai sumber air bersih, tapi sumur ini airnya sudah tercampur dengan air laut dan hanya bisa digunakan dalam aktivitas mandi serta mencuci saja. Nah, untuk konsumsi minum sendiri ini, para warga harus membelinya dari luar. Masalah selanjutnya ialah sampah. Karena di Pulau Bungin tidak terdapat sarana pembuangan sampah sementara, maka sampah-sampah tersebut tuh dibuang sembarangan dan dibiarkan terbengkalai di daratan utama ataupun di lautan. Bagi para warga yang masih peduli dengan masalah serius ini, mereka mencoba untuk lebih kreatif dengan memanfaatkan limbah-limbah yang kebanyakan sampah plastik, dengan mendaur ulangnya menjadi lebih berguna seperti pot atau hiasan. Tapi meskipun begitu, kesehatan orang-orang di Pulau Bungin seperti anak-anaknya itu sangatlah terjaga, dikarenakan mereka banyak yang beraktivitas di luar rumah, sehingga tubuh mereka lebih banyak bergerak. Teknologi seperti HP pun juga dijauhkan aksesnya dari anak-anak Pulau Bungin oleh para orang tuanya, dengan alasan demi menjaga kesehatan mereka, terutama mata dan misinformasi. Nah, meskipun hidup dalam keterbatasan, para warga Pulau Bungin nyatanya sangat kompak. Hal ini bisa dilihat dari tradisi yang terjadi secara turun-temurun di Pulau Bungin. Salah satunya yaitu seperti acara pernikahan, di mana nih para warga secara bersama-sama akan membantu terselenggaranya acara tersebut hingga selesai. Rumah si pengantin akan dihias semenarik mungkin sesuai dengan adat dan tradisi suku Bajo. Tinggal di suatu pulau yang nyatanya sangat padat dengan orang dan pemukiman, serta terbatasnya akses, nyatanya nih para warga di Pulau Bungin sana, keadaan ekonomi mereka tuh sangat stabil. Jika diukur dari biaya yang dikeluarkan dalam pemenuhan kebutuhan bagi setiap orang di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Warga Pulau Bungin sangatlah mandiri dalam hidup, juga serba bisa dalam banyak hal. Seperti adanya pandai besi yang sudah melakukannya puluhan tahun, adanya ahli mesin kapal yang telah banyak memperbaiki kapal-kapal nelayan, dan tentunya para pembuat kapal-kapal yang digunakan untuk melaut serta aktivitas lainnya. Ya, jadi gimana nih menurut kalian? Hidup di Pulau Bungin memang penuh tantangan, tapi juga penuh keunikan dan kebersamaan. Kalau kalian ingin melihat sendiri keajaiban Pulau Bungin ini, masukkan Pulau Bungin ini ke daftar destinasi wisata kalian ya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang bagian apa yang paling menarik dari pulau ini.